Halo semuanya, selamat datang di channel Autodriver. Akhirnya, kami berkesempatan untuk mengetes jangka panjang mobil city car Toyota yang baru saja diluncurkan dan cukup fenomenal, yaitu Toyota Agya GR Sport. Sebelumnya kami sudah membuatkan video first impression dan first drive, tapi pada saat itu kami belum mengetahui harga jualnya dan kali ini harga jualnya sudah dirilis dan kami cukup terkejut memang dengan harga jualnya. Mungkin banyak juga orang yang sedikit terkejut dengan harga jual dari Agya GR Sport ini. Dan kami akan mengetes bagaimana rasa berkendaranya, apakah dia jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya, apakah dia cukup berbeda jika dibandingkan versi LCGC-nya. Ikuti terus video ini. Toyota Agya GR Sport ini kami sewa dari Janet Rencar yang merupakan jasa penyediaan layanan sewa mobil. Berbagai jenis mobil Anda bisa temukan di sana, mulai dari mobil umum hingga ke mobil premium. Langsung saja kunjungi dan cek Instagramnya di @renjanet.id. Ya, memang mobil ini memiliki harga jual yang cukup mencengangkan ya bisa dikatakan. Karena Agya GR Sport ini saat video ini dibuat pada bulan April 2023, mobil ini dibanderol dengan harga Rp253,5 juta. Nah, sebagai perbandingan, jika dibandingkan versi LCGC-nya, yaitu Agya tipe G, tipe teratas yang sudah bertransmisi CVT itu terpaut harganya sekitar 60 juta lebih. 60 juta rupiah lebih. Dan jika dibandingkan Ayla juga sekitar 60 juta lebih, karena Ayla itu ada di angka 189 juta rupiah. Dan jika dibandingkan pesaing utamanya yaitu Honda Brio RS, juga harganya ini lebih mahal, sekitar 15-20 juta lebih mahal. Dan di rentang harga Rp253,5 juta itu, sebenarnya Toyota punya model lain yang sebenarnya sedikit beririsan. Seperti misalkan Toyota Race bermesin 1200 cc itu harganya sekitar 250 jutaan juga. Kemudian melirik ke model lain, merek lain maksud saya, ada Daihatsu Rocky yang dijual dengan harga 250 juta rupiah dan itu sudah 1000 turbo. Dan pesaingnya, sebenarnya bukan pesaingnya, tapi juga segmen hatchback. Jika Anda punya budget lebih, itu Anda bisa memiliki Suzuki Baleno hatchback yang dijual dengan harga 275 juta rupiah, yang artinya hanya selisihnya itu 20 juta rupiah. Ya, jadi memang mobil ini harganya itu cukup mahal bisa dikatakan. Tapi ya, nanti itu kita akan lihat seberapa signifikan dia perbedaannya jika dibandingkan dengan versi LCGC-nya, karena pihak Toyota sendiri menyebutkan bahwa mobil ini mendapatkan berbagai improvement, terutama soal performance di sisi suspensi dan juga radius putar dan segala macam. Kalau mesin sih sama ya. Nah, sekarang kita sedikit membahas bagian luarnya karena saya sudah membahas di first impression-nya dan juga di first drive-nya secara lengkap. Ya, jika dilihat bagian depannya, dia tampil memang gayanya itu sporty ya. Memang dia benar-benar mencirikan sebuah city car yang sporty, city car yang agresif. Dan untuk GR Sport, dia mendapatkan body kit seperti ini dan ada emblem GR di bagian situ. Kemudian lampu sudah LED dan lampu sennya berada di bagian atas. Nah, untuk mesinnya tentu semua sudah tahu ya apa mesin ini diusung oleh Toyota Agya generasi terbaru ini. Dia berkode WAVE, mesin 1200 cc dan kini 3 silinder. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga 88 PS serta torsi 112 Nm. Dan memang kalau di atas kertas itu, jika dibandingkan dengan Agya yang bermesin 4 silinder itu tidak jauh berbeda gitu. Tapi memang Toyota mengklaim bahwa mesin terbaru ini dia mampu memberikan konsumsi bahan bakar yang lebih baik serta performa juga yang lebih baik secara real ya, bukan di atas kertas. Nah, nanti kita akan tes, tapi memang kalau secara logika sih ya mungkin bisa jadi karena memang mesin ini bobotnya lebih ringan dibandingkan mesin 4 silinder dan juga grafis torsinya itu juga lebih baik dibandingkan mesin 4 silinder. Jadi mungkin lebih effortless ketika dikendarai, ketika mencapai kecepatan tertentu. Nanti kita akan tes saat impresi berkendaranya. Kemudian transmisinya dia juga berbeda dengan generasi terdahulunya. Dia kini menggunakan transmisi otomatis di CVT yang dikembangkan oleh Daihatsu. Oke, sekarang kita lihat bagian sampingnya. Oh, nih bagian kap mesin
balik ke ini catnya masih cat kasar ya. Kemudian di bagian sampingnya, ini dia standar dari Agya GR Sport, dia sudah dual tone di semua varian karena hanya ada varian transmisi manual dan juga varian transmisi CVT dan tidak ada pilihan warna yang single tone. Jadi seperti ini ya lebih sporty sih dibandingkan varian yang LCGC. Kemudian sebagai standarnya juga dia sudah smart keyless entry. Jadi Anda tinggal mengantongi kunci dan ini mengunci, dan ketika Anda ingin masuk lagi tinggal menyentuh tombol non fisik yang ada di sini. Nah, akan terbuka. Kemudian dia lebih sporty lagi berkat adanya ini nih side skirt dan velgnya dia berdiameter ring 15 untuk varian GR Sport. Nah, sudah melihat seluruh sisi dari Agya GR Sport di bagian eksteriornya, bagian depan, bagian samping, dan bagian belakangnya. Memang secara aura itu dia menggambarkan sebuah city car yang benar-benar sporty, benar-benar agresif, benar-benar dinamis, dan memang perlu diakui jika dibandingkan dengan Agya yang versi LCGC itu memang dia darahnya itu lebih sporty, memang jauh lebih sporty. Oke, di bagian belakangnya ini terdapat wing spoiler seperti ini yang warnanya itu sama dengan warna atapnya, warna hitam seperti ini. Kemudian bagian bumper dia juga desainnya lebih agresif, ada diffuser ala mobil-mobil sport di bagian belakang ini. Kemudian sebagai kelengkapan dia ada sensor parkir dan sudah dilengkapi dengan kamera mundur yang diletakkan di bagian sini. Tetapi memang dia belum ada rear defogger. Kemudian kita lihat bagasinya. Tidak perlu membahas banyak karena secara data di atas kertas ini kapasitas bagasi itu dia lebih luas dibandingkan pesaing utamanya yaitu Honda Brio. Oke, sudah banyak hal yang saya bahas di video first drive dari Toyota Agya ini, bagaimana akomodasi kabinnya, kemudian bagaimana fitur yang ada di dalamnya. Dan ya, saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa memang perlu diakui Agya generasi terbaru ini dia akomodasinya lebih baik dibandingkan generasi terdahulunya. Ini bisa dilihat untuk tinggi saya yang 177 cm. Nih, ini masih ada space kaki yang cukup mumpuni, kemudian rong kepala ya sedikit lagi terpentok sih, tapi rasanya ini lebih baik dibandingkan generasi terdahulunya. Kemudian untuk kelebaran joknya ini juga dia lebih baik dibandingkan pendahulunya. Jadi ketika Anda harus menampung 3 orang dewasa di bagian belakangnya ini terasa lebih masuk akal dibandingkan Agya lama. Kemudian, nah ada satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa jika di video first impression itu saya hanya menyebutkan bagaimana jok bagian depannya ini yang dilengkapi dengan bahan sweat. Ternyata jok bahannya sweat itu menariknya hanya untuk bagian depannya saja. Sedangkan untuk bagian belakang ini dia hanya bermaterial fabrik seperti ini. Ini sama dengan Agya versi ACGC. Jadi memang material itu dibedakan antara jok depan dan bagian jok belakangnya ini. Dan ya terkesan bagian belakang ini ya biasa aja gitu, nggak ada sesuatu yang wah gitu. Jika dibandingkan jok depannya sudah menggunakan bahan sweat seperti ini terlihat memang cukup sporty. Kemudian ada satu hal lagi yang menjadi perhatian saya, yaitu ini nih, pegas dari bagasinya ini. Ini benar-benar terekspos, jadi rasanya itu agak kurang estetik gitu. Tapi memang tidak mengganggu, tapi itu jadi terkesan kurang rapi. Padahal mobil-mobil lain itu untuk mekanisme pegas itu tidak terekspos seperti ini. Harusnya ini bisa disembunyikan. Nah, ini dia bagian di balik lingkar kemudinya. Kita nyalakan dulu ya. Anda langsung disapa dengan layar instrumen clusternya yang sudah digital pada versi GR Sport ini. Sedangkan untuk tipe LCGC itu masih analog biasa. Kemudian head unit dia juga lebih besar layarnya dibandingkan versi LCGC, dan ini rasanya mirip-mirip dengan Daihatsu Rocky dan juga Toyota Race. Kemudian AC sudah digital, dan yang paling menarik adalah ini wire charging. Wire charging ini bisa untuk smartphone Anda yang sudah support wire charging, maksud saya. Ya, letakkan saja dan dia akan melakukan pengisian daya, dan Anda harus menutup pintu terlebih dahulu ya untuk menggunakan wire chargingnya ini. Kemudian ini setirnya dia dibalut dengan kulit dan ada benang merah di sini, jadi terlihat lebih sporty, terkesan lebih sporty. Kemudian ada pedal shift untuk GR Sport untuk transmisi CVT-nya, dan ada emblem GR di bagian bawah setirnya. Kemudian ya langsung saja kita ke ini posisi berkendaranya. Posisi berkendaranya memang sedikit lebih baik dibandingkan generasi terdahulu. Nggak sedikit sih, lumayan sebenarnya, lumayan signifikan.
padahal dia belum bisa diatur untuk teleskopik. Jadi hanya pengaturan setirnya hanya tilt saja, dan untuk jok hanya bisa maju mundur dan tingkat kerebahannya saja. Untuk tinggi joknya ini tidak bisa diatur. Ya sayang ya, harusnya bisa dibikin pengaturan itu secara teleskopik, atau minimal tinggi rendah jok itu bisa diatur lah. Jadi bisa menghasilkan posisi berkendara yang lebih baik untuk berbagai postur tubuh manusia. Kemudian di bagian tengah ini ada penyimpanan, dan handbrake tentu masih manual. Tidak hanya bagian eksterior mobil, tentu bagian interior mobil itu butuh perawatan agar tetap terjaga dan terawat dengan kondisi prima dari masa ke masa. Nah, oleh sebab itu, kami percayakan salah satu produk untuk menjaga kondisi interior mobil dengan Tertawex Hybrid Solution Strict Free Mist Interior Detailer. Detailer interior ultra premium ini dapat menghilangkan debu dan sidik jari dari kaca, karet, plastik keras, vinil, hingga bahan kulit pada bagian dalam mobil Anda. Produk ini memiliki enzim alami yang dapat membersihkan dan menghilangkan aroma tidak sedap hingga 24 jam dan tidak meninggalkan jejak saat digunakan, serta bebas residu. Semprotkan produk ini ke dashboard, konsol, dan jok kulit mobil untuk menghilangkan kotoran ringan dan residu dari permukaan interior dan mengembalikan mobil Anda seperti baru. Oke, tentu banyak yang sudah penasaran dengan bagaimana rasa berkendaranya. Apakah dia kualitas berkendara lebih baik dibandingkan generasi terdahulunya? Bagaimana rasa berkendaranya secara overall? Kemudian, apakah konsumsi bahan bakar serta akselerasinya dan performanya itu terasa lebih baik, terasa lebih improve dibandingkan generasi terdahulunya? Oke, langsung saja kita jalankan mobil ini untuk mengetahui pertanyaan-pertanyaan tersebut. Tentu, yang menjadi pertanyaan pertama adalah rasa suspensinya karena penggunaan struktur sasis dan platform yang baru. Ya, untuk suspensinya sendiri memang AGJR Sport ini memang karakternya itu sporty. Dari sisi pengendalian, peredamannya sebenarnya juga bukan yang keras. Dan jika dibandingkan generasi terdahulu, itu rasanya peredamannya jauh lebih baik. Dia empuk di kecepatan rendah, tapi ketika melakukan manuver di kecepatan tinggi itu cukup agile, cukup tajam. Handlingnya pun ada sedikit gejala body roll, sedikit sekali, tapi rasanya ini sebuah city car yang cukup cekatan ya ketika diajak bermanuver seperti ini nih. Ini di kecepatan 80 km per jam tuh. Iya, tajam sekali ini pengendaliannya. Dan memang pihak Toyota Astra Motor itu menyebutkan bahwa suspensi adalah salah satu perbedaan signifikan antara varian LCGC, varian yang G dan E, lalu juga dibandingkan dengan Daihatsu Ayla dengan varian JR Sport ini. Dia mendapatkan perubahan yang cukup signifikan di suspensi. Tidak hanya itu, radius putarnya pun juga berbeda dengan varian G. Kalau di varian G itu dia radius putarnya lebih banyak, tetapi rasionya itu sama sebenarnya dengan JR Sport ini. JR Sport ini radius putarnya bagus, tapi dia di putaran setir itu rasio lebih sedikit dibandingkan varian G. Jadi, nah, terasa itu rasionya lebih lincah di varian JR Sport ini. Kemudian, apakah peredaman kabinnya lebih baik dibandingkan pendahulunya? Peredaman kabin ya so-so sih sebenarnya. Kalau dibandingkan pesaing utamanya yaitu Honda Brio, memang untuk masalah road noise ini sedikit better lah dibandingkan Brio. Tapi untuk peredaman kabin dari suara dari luar itu ya, itu rasanya jika dibandingkan generasi terdahulu itu tidak jauh berbeda. Jadi rasanya masih agak terdengar gitu suara dari luar. Tapi ya sedikit refine sih dibandingkan generasi terdahulunya. Lantas, salah satu perubahan terbesar lainnya adalah perubahan mesin 4 silinder menjadi mesin 3 silinder. Dengan mesin 3 silinder berkode WAVE ini, sang pabrikan mengklaim bahwa konsumsi bahan bakarnya akan lebih baik ya. Nggak hanya mesinnya sih, tapi juga berkaitan transmisi CVT-nya yang dia tidak ada perpindahan gigi, dia konstan gitu menjaga putaran mesin kalau transmisi CVT. Dan benarkah klaim pabrikan akan konsumsi bahan bakar yang lebih baik dibandingkan generasi terdahulunya? Well, kami sudah melakukan pengetesan untuk rute dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam. Agya JR Sport
Nah sebenarnya sama sih Agya GR Sport dengan LCGC itu mesin ini nggak ada perbedaan, transmisi juga sama. Jadi Agya generasi terbaru ini berhasil mencatatkan angka 16,2 km per liter. Wow, artinya itu angka yang sangat baik ketika mobil ini berada di perkotaan, di kecepatan rendah. Itu konsumsi bahan bakarnya much better than the older one. Kemudian nah, untuk Agya generasi terdahulu kami juga sudah melakukan pengetesan yang bermesin 4 silinder 3 NRVE itu baik juga sebenarnya, 15 km per liter. Tapi ini lebih baik, jauh lebih baik, 16,5 km per liter. Tetapi untuk rute tol dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam, All New Agya ini meraih angka 19,5 km per liter. Nggak ada yang salah sih sebenarnya, itu angka yang bagus. Tapi jika dibandingkan Agya dulu, Agya yang mesin 4 silinder, itu memang sedikit lebih boros. Kalau di Agya dulu itu di sekitar 21 km per liter. Kenapa bisa demikian? Ada beberapa analisa yang mungkin bisa jadi masuk di mobil ini. Kenapa konsumsi bahan bakarnya sedikit lebih boros di tol? Karena yang pertama adalah mesin 3 silinder itu dia lebih kuat secara torsi, secara tenaga. Di atas kertas pun ini sama persis, 88 PS dengan 88 PS dengan versi mesin 4 silinder. Jadi tidak terlalu signifikan. Tetapi torsinya dia kuat untuk mesin 3 silinder ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah transmisi CVT. Jadi ketika berada di kecepatan 100 km per jam, 90 km per jam, itu memang putaran mesin itu agak tinggi. Ini di 90 km per jam itu di 2100 rpm. Mungkin di Agya yang 4 silinder yang masih matic konvensional itu dia rpm-nya lebih rendah. Dan secara power band itu juga mesin 4 silinder itu berada di atas, itu di rpm atas dibandingkan mesin 3 silinder yang justru lebih kuat di torsi ya. Jadi mungkin itulah beberapa penyebab kenapa mobil ini sedikit lebih boros jika dibandingkan mesin 4 silinder ya. Tapi ya nggak signifikan sih, 19,5 km per liter itu angka yang sangat baik juga sebenarnya untuk sebuah mobil bermesin 1200 cc. Secara praktikal untuk penggunaan dalam kota, mesin 3 silinder yang dipadukan dengan transmisi CVT terasa masuk akal. Ya memang figur torsi dari mesin ini lumayan kuat. Jadi misalkan dari ini berada di perlintasan kota ya, jalan-jalan kota itu di kecepatan 30 km per jam. Ketika Anda menekan pedal gas seperti ini tuh, ini hanya 1/5 gas ya, 1/5 throttle, 20% lah. Nggak nyampe, 15% lah dari throttle. Itu rasanya untuk mencapai kecepatan 70 km per jam dari berhenti itu rasanya itu sangat mudah gitu. Berbeda jika dibandingkan dengan mesin 4 silinder 3 NRVE yang ada di Agya generasi terdahulu. Itu ya powernya itu sangat flat, torsi itu flat gitu di bagian bawah. Sedangkan mobil itu torsi itu terasa cukup melimpah memang. Jadi lebih effortless ketika Anda menggunakan mobil ini di dalam kota saja. Nah itu salah satu hal positifnya yang dihasilkan adalah konsumsi bahan bakarnya yang lebih baik dibandingkan Agya mesin 4 silinder. Kemudian transmisi CVT sendiri, nah tidak perlu diragukan lagi karena sebelum Agya ini sudah banyak transmisi CVT yang ada pada model Daihatsu, seperti sebelum itu ada di Daihatsu Rocky, kemudian di Toyota Race, itu semua sebenarnya buatan Daihatsu. Kemudian Toyota Avanza, Daihatsu Xenia, itu semua sudah transmisi CVT dan untuk performanya itu tidak perlu diragukan lagi. Tidak ada gejala yang mengganggu sama sekali untuk transmisi CVT-nya. Ya, seperti ini, tuh, enak-enak aja gitu. Nggak ada tetap halus ketika Anda ingin berkendara secara comfort di perkotaan, tetapi cukup responsif ketika Anda menekan pedal gas penuh seperti ini. Tuh. Terasa ini sebuah transmisi otomatis CVT yang sudah cukup dewasa lah development-nya. Lalu, bagaimana dengan performanya? Let's find out. Nah, kemudian bagaimana dengan akselerasi ya? Langsung kita tes saja menggunakan alat berbasis GPS.
Ini di mode sport, power mode, AC off, traction control off. Oke, kita gas langsung. Tuh, getar juga ya. Go. Ada wheel spin sedikit. Wah, mesin 3 silinder itu seolah berteriak. Ya. 0 sampai 100 km per jam, Toyota Agya ini berhasil meraih angka 11,63 detik. Wow, impresif loh. Jika dibandingkan dengan pesaingnya yaitu Honda Brio, ini artinya sangat positif angka ya, karena Honda Brio itu ada di 12,4 detik, sedangkan ini 11,63 detik, yang artinya selisihnya hampir 1 detik. Nah, jadi memang klaim pabrikan itu tidak benar-benar valid gitu ya. Dia menghasilkan konsumsi bahan bakar yang baik, juga performanya juga ini impresif. Nice. Tetapi tentu mobil ini menyimpan beberapa kelemahan. Yang pertama adalah suara klaksonnya. Ya, sebenarnya tidak jadi masalah karena ini merupakan varian entry level, model entry level dari Toyota. Jadi klaksonnya seperti ini suaranya. Ini sama kayak Toyota Race, kemudian di daerah Susigra, Toyota Calya itu klaksonnya sama semua kayak gini. Tapi waktu kami melakukan test drive Toyota Agya pertama kali di first drive itu waktu itu di area test drive TAM di Sunter, itu unit Agya GR Sport itu beda gitu klaksonnya klakson keong, sedangkan ini klaksonnya ya klakson di satu lagi mono. Iya gitu suaranya. Kemudian yang kedua adalah sebenarnya ini secara menyeluruh dari mobil ini ya, yaitu soal fitur mobil ini kalau dibandingkan dengan varian yang LCGC itu tidak jauh berbeda. Ya, memang sih dia head unit lebih besar, yang sama kasar digital, ada wire charger. Tapi kalau dibandingkan dengan misalkan versi Malaysia gitu, maksud saya Pro 2 Axia, itu kalau di sana itu ada fitur radarnya, sedangkan di Indonesia itu Toyota Agya yang tipe tertinggi seperti ini tidak ada fitur radar sama sekali. Ya, sebenarnya fitur radar itu nggak butuh sih, tapi ini kan harganya 253 juta ya, 250 juta, 1/4 miliar gitu. Harusnya ya mungkin bisa lah, misalkan ditambahkan blind spot monitoring atau yang fitur radar sederhana lah, misalkan lane departure warning seperti di Toyota Veloz, kemudian rear cross traffic alert dan sebagainya yang lebih sederhana, tidak sampai ke adaptive cruise control. Karena menurut kami dengan fitur yang ada di mobil ini itu rasanya nilai jualnya itu kurang apa ya, kurang ada gitu jika dibandingkan Toyota Race tipe tertengah atau Daihatsu Rocky yang harganya itu sepantar dengan Toyota Agya ini. Jadi harusnya ada gitu fitur-fitur lagi yang ditambahkan supaya mobil ini lebih menarik dan orang lebih memilih Agya GR Sport ini dibandingkan saudara-saudaranya sendiri gitu. Tapi nggak cuma itu sih, nggak cuma fitur radar. Misalkan ada satu detail pentingnya itu ini, auto kacanya sudah auto turun tapi tidak auto naik. Ya mestinya hal sesimpel itu bisa lah di mobil Toyota Agya yang sudah harganya mahal, sudah jauh sekali dengan varian LCGC itu tambahkan fitur seperti sesimpel itu aja. Kemudian spion sudah retract tapi belum auto retract. Jadi kalau Anda mengunci mobil itu belum melipat sendiri, jadi harus secara manual. Nggak secara manual sih, Anda harus menekan switch yang ada di bagian sini untuk melipat spion. Di samping itu juga, Toyota Agya ini juga menyimpan beberapa detail menarik. Yang pertama adalah ini sebenarnya sudah ditemukan di model-model Toyota sebelumnya, yaitu ini nih, detail dari tombol-tombol itu sebenarnya menarik karena ini tombol volume antara membesarkan dan mengecilkannya itu dia beda elevasi gitu. Jadi lebih rendah yang tombol untuk mengecilkan volumenya, terus juga trip,
back button dan sound voice comment itu juga beda-beda gitu ketinggiannya, jadi rasanya nggak perlu lihat itu juga udah tahu gitu tombol-tombolnya. Kemudian yang kedua adalah yang selalu saya komen dari model Toyota terbaru adalah power mode dan eco mode bisa diaktifkan secara berbarengan, secara bersamaan. Nah, di Toyota Agya ini untungnya udah nggak ada lagi fitur eco mode. Ya sebenarnya fitur eco mode harusnya ada sih, tapi rasanya orang juga sudah tahu gitu. Ketika Anda tidak mengaktifkan power mode, ya otomatis Anda masuk ke eco mode, itu harusnya sudah secara harafiah itu tahu. Jadi lebih baik kayak gini. Ini simple tapi cukup signifikan gitu. Karena sebelumnya di model Toyota itu power mode dan eco mode bisa dioperasikan secara berbarengan, jadi membingungkan itu sebenarnya masuk mode apa gitu. Ya udah. Itu detail menarik dari Toyota Agya. Tibalah kami menyampaikan kesimpulannya. Lantas, apakah Toyota Agya GR Sport ini worth it untuk Anda miliki? Ya, secara overall Toyota Agya ini memang perubahannya cukup positif dibandingkan generasi terdahulunya. Dia seolah benar-benar naik kelas dibandingkan Agya versi terdahulu. Dia bukan lagi LCGC, dan benar ini bukan mobil yang terasa LCGC lagi. Di bagian eksterior dia tampil lebih sporty, lebih agresif. Bukan lebih agresif, agresif. Ini City Car yang gayanya itu benar-benar agresif, benar-benar untuk Anda yang berjiwa muda. Kemudian di bagian dalam juga auranya cukup sporty. Ini penggunaan jok juga, sehingga Anda terasa Anda seperti sebuah menaiki sebuah City Car yang berperforma gitu. Tapi menurut kami yang menjadi sedikit pertimbangan banyak orang tentu adalah harganya. 253 juta, 1/4 miliar rupiah. Yang artinya pesaing dia bukan dari brand-brand lain. Bukan, dia bisa dikatakan sebenarnya mobil ini pesaing utamanya adalah Honda Brio RS. Tapi orang itu bakal membanding-bandingkan dengan model lain yang merupakan saudara dari Toyota Agya ini sendiri. Seperti saya sebutkan juga sebelumnya, Toyota Race yang tipe tengah, atau Daihatsu Rocky yang sudah bermesin turbo, itu ada yang harganya selevel dengan Toyota Agya GR Sport ini. Ya, itu semua kembali kepada Anda. Anda menginginkan sebuah mini SUV perkotaan, Anda bisa pilih Toyota Race atau Daihatsu Rocky. Ketika Anda menginginkan sebuah City Car yang berjiwa sporty, berjiwa agresif, dan Anda tentu masih berjiwa muda gitu ya, Anda bisa memilih Agya GR Sport ini yang harganya 60 juta lebih mahal dibandingkan versi LCGC, tapi memang terasa naik kelas memang dibandingkan Agya yang kita kenal sebelumnya. Oke, jadi begitulah hasil review lengkap kami terhadap Toyota Agya GR Sport 2023. Klik like jika Anda menyukai video ini, subscribe bila Anda belum, dan jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Main-main juga ke website kami di www.autodiver.com, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.